Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Priyo Handoko SSY. Kajian kali ini kita akan membahas tema makna-makna akhlak mulia bagian yang kedua. Kajian ini diambil dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syar'a ma taraka khairan ila dal ummata alaih wa la syarran illa haddaraha min. Wa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala,
pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Marilah kita bersyukur dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita semua kenikmatan yang terindah, kenikmatan yang besar, yaitu kenikmatan tatkala seorang hamba dikaruniakan kepadanya ilmu agama, dikaruniakan kepadanya isti'anah, kekuatan, kemampuan, taufik, sadad, yang dengannya dia bisa mengamalkan ilmu agama Islam. Tidak mudah seseorang ketika mendapatkan ilmu agama kemudian dia bisa beramal, melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjauhi dari larangan-larangannya. Maka itu adalah sebuah kenikmatan yang besar yang sepatutnya kita syukuri, yang sepatutnya kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata kecuali dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita semua Al-Qur'an dan mengajarkan kepada kita semua hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat dimanapun Anda berada, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita semua selaku orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Tidaklah takwa akan memberikan suatu hasil yang membahagiakan seorang hamba, yaitu mengerjakan amalan soleh, menjauhkan semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa. Karena takwa adalah kunci keberhasilan, kesuksesan seorang anak Adam di dunianya maupun di akhiratnya kelak. Oleh karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan takwa. Tidak memberikan suatu kata yang lain, tidak menggunakan suatu kata yang lain, tetapi Allah pilih kalimat takwa. Karena takwa akan mewakili dari seluruh cabang akhlak mulia dari seorang hamba yang beriman kepadanya. Dan janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan selain orang-orang yang muslim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mati di atas Islam, di atas ihsan, iman. Maka itulah benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, bersiap-siaplah kalian untuk mempersiapkan bekal untuk menuju kampung akhirat, yaitu dengan takwa. Tidaklah ketika kita ingin berpergian suatu tempat, melakukan suatu perjalanan yang jauh ataupun yang tidak jauh, pasti kita mempersiapkan bekal untuk menempuh perjalanan menuju tempat yang ingin kita tuju. Itu sudah hukum alamnya seperti itu. Sudah suatu kepastian, keharusan memiliki bekal tatkala kita ingin melakukan suatu perjalanan. Dan kita di dunia ini adalah tidak menempat, tidak tinggal selama-lamanya. Di dunia ini adalah perjalanan kita, safarnya kita menuju alam yang sebenar-benarnya, alam yang kekal, rumah kita, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk mempersiapkan hari esok. Jangan sampai kematian tiba-tiba hadir, datang kepada kita semua, kemudian kita mengatakan la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu.
Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatannya, taufiknya, sehingga kita bisa mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang keempat. Kaitannya dengan akhlak yang mulia. Membahas kitab yang begitu mulia dikarang oleh Syekh Jabir Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yaitu kitab Minhajul Muslim. Bab yang ketiga kaitannya tentang akhlak mulia, yang mana kita kemarin telah menjelaskan kaitannya dengan makna-makna akhlak mulia. Tidaklah kita ketika ingin beramal, ingin melakukan suatu perbuatan, kecuali kita telah mengilmui perbuatan tersebut. Janganlah kita melakukan suatu perbuatan ataupun mengatakan suatu perkataan kecuali kita telah mengetahui, memiliki ilmu dari apa yang akan kita katakan ataupun apa yang akan kita lakukan. Nah, kita ingin menjadi hamba yang memiliki karakter, perilaku, yang memiliki budi yang luhur, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kita hendaknya untuk mengetahui apa saja sih makna dari ataupun eksistensi dari akhlak mulia itu sendiri. Maka inilah pertemuan yang kedua kaitannya dengan judul kita, makna-makna akhlak mulia. Dan sudah kita sebutkan kemarin dua ulama besar yang telah menjelaskan kepada kita semua poin-poin inti dari makna akhlak mulia. Maka pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan tema kita, yaitu makna-makna akhlak mulia yang akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini rahimahullah rahmatan wasi'ah. Marilah kita simak bersama-sama, berusaha untuk memfokuskan pikiran kita, pendengaran kita, penglihatan kita, jangan disibukkan dengan kesibukan-kesibukan lainnya. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, di hadapan HP kita, di hadapan komputer kita, untuk mengkaji, mempelajari buku ini. Dan saya nasihatkan pula, mumpung saya ingat, yaitu kepada para pendengar, penonton dimanapun Anda berada, yang ingin betul-betul mengikuti kajian kita, terkhusus kitab ini, hendaklah untuk membeli bukunya, untuk mencari bukunya. Terserah mau bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Lebih bagus lagi bahasa Arabnya. Oleh karena sebab kan nanti kita akan menjelaskan hikmah-hikmah, kalimat-kalimat yang akan beliau jelaskan. Tidaklah para ulama kita terdahulu ataupun ulama kita yang sekarang kontemporer, ketika menuliskan suatu karya tulis, tidaklah mereka memiliki ilmu yang begitu dalam memilih kata, dalam menulis karya tulis mereka, karya ilmiah mereka. Tidak sembarang menulis, tidak sembarang menggunakan kata per kata, tidak. Tetapi mereka menulis karya tulis ilmiah mereka dengan ilmu yang begitu dalamnya, sehingga kita betul-betul merasakan betapa hebatnya, betapa berkahnya ilmu mereka. Oleh karena sebab Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada para ulama kita, sehingga kepada pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ataupun ikhwan dan akhwat yang di sini, untuk memiliki buku tersebut. Silakan di-download PDF-nya, minimal PDF mungkin. Insyaallah banyak, terkhusus bahasa Arab, tinggal ketik saja PDF Minhajul Muslim, di situ nanti bisa terlihat dan download sambil membaca kalimat per kalimat yang dijelaskan oleh pengarang, sehingga kita betul-betul kagum, takjub dengan karya tulis ulama kita, karya tulis ulama kita. Jadi tidak tertinggal istilah ulama kita itu, justru terdepan, yang mana mereka hebat dalam menulis suatu tulisan, sehingga nanti kita bisa menjadi bahan kita semua ketika kita hendak menulis suatu artikel, skripsi, tesis, disertasi ataupun yang lainnya. Kita bisa mengambil faedah dari
kehebatan, keahlian para ulama kita dalam menulis suatu karangan. Baiklah, kita simak dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada saat ini. Qala muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa qala akharu husnul khuluqi an yakuna minan nasi qariban wa fima bainahum ghariban. Nih potongan-potongannya nanti kita bacakan, tidak langsung satu paragraf. Kita potong setiap kalimat yang memiliki faedah besar. Kemudian beliau melanjutkan kalimat di dalam bab ini, yaitu bab akhlak mulia. Kata beliau setelah menyebutkan terjemahan makna hakikat dari akhlak mulia itu sendiri dengan membawakan perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri dan Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian beliau mendatangkan perkataan ulama yang lainnya, tetapi beliau tidak menyebutkan siapa ulama tersebut. Beliau katakan wa qala akhar, dan ulama yang lainnya mengatakan makna akhlak mulia itu apa? Yaitu an yakuna minan nasi qariban. Hendaklah setiap hamba, setiap orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita semua, seorang muslim mukmin ataupun muhsin, untuk selalu bergaul, bermuamalah, berbuat baik kepada orang lain. Jangan malah kita berpikiran yang penting kita bisa bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdua. Hanya berdua saja kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tinggal di hutan, jauh dari jangkauan manusia. Dia di sana bertapa lah bahasanya. Bertapa, kemudian beribadah di situ, menyendiri di situ karena tidak ingin dicemari atau diganggu oleh manusia-manusia lainnya. Karena memang tidak semua manusia itu baik, sehingga dia kabur lari, tinggal di hutan sendirian dengan tujuan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga dia merasa lebih tenang, aman, khusyuk. Maka makna yang pertama ini adalah berusaha untuk bergaul, bermuamalah kepada manusia. Tentu juga ada batasan-batasannya. Siapa yang harus dijadikan teman, jadikan partner, dan itu khusus pembahasannya. Yang pada intinya tidaklah kita berteman mencari orang-orang yang ingin kita jadikan partner untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang baik adalah manusia yang yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermuamalah, orang yang bergaul dengan orang lain, kemudian dia sabar dengan gangguan-gangguan orang lain tersebut. Dan sebaliknya, orang yang buruk itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang la yukhalitun nas, orang yang nggak mau bergaul, bermuamalah, bertemu dengan manusia. Kenapa? Karena takut dengan gangguan mereka. Sehingga itu tadi, dia kabur, dia menyendiri di hutan, ya, di goa, kemudian dia beribadah di situ, tidak ingin bertemu dengan orang lain, manusia lain. Sehingga dari perkataan ulama ini, ketika mereka menjelaskan suatu makna akhlak mulia, tidaklah mereka berangkat dari dalil. Tidaklah mereka berangkat dari kecuali dari dalil. Jadi ketika mereka mendefinisikan, menjelaskan tentang makna suatu makna dari makna akhlak yang mulia adalah mereka berangkat berasal dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Jadi kata beliau di sini adalah ketika manusia itu akhlak yang mulia itu adalah orang yang dekat dengan orang lain, dekat dengan manusia. Berarti kalau kita memahami secara mafhum mukhalafah atau kebalikannya,
Orang yang tidak baik atau orang yang akhlaknya buruk, orang yang menjauhi manusia, kan gitu. Dan perkataan ini berangkat dari hadis tadi yang sudah kita sampaikan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang baik itu adalah orang yang yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum, yang mana mereka selalu bergaul, bermuamalah kepada manusia dan bersabar dari gangguan-gangguan tersebut. Dan mungkin ini juga khusus temanya nanti. Khusus temanya mencari teman, cara-cara bermuamalah, sikap-sikap kita bermuamalah kepada manusia, sesama manusia, kapan kita bermuamalah dengan orang-orang mukmin, kapan kita bermuamalah kepada orang-orang kafir, dan yang lainnya. Islam telah menjelaskan itu semua. Islam begitu lengkap, sempurna, menjelaskan, memberikan suatu pengajaran yang lengkap tatkala kita bermuamalah, bergaul kepada orang lain. Ada satu faedah yang begitu indahnya, begitu besarnya faedah tersebut atau pelajaran tersebut ketika saya masih di Jember, Jawa Timur, yaitu ketika mendapatkan nasihat dari salah satu ustadz di sana, yaitu dosen saya pribadi, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA hafizallahu ta'ala, ketika saya hendak meninggalkan Jember tahun 2018 kemarin. Jadi ketika saya lulus 2015, kemudian saya masih berkecimpung di sana, membantu di sana, baru 2018 saya pulang ke Palembang. Ketika saya pamit dengan beliau, beliau memberikan suatu pesan yang begitu indah, wasiat yang begitu indah, yang selalu saya ingat terngiang-ngiang di benak saya pribadi. Apa yang beliau katakan? Pada intinya beliau mengatakan bahwasanya kita semua akan selalu bertemu dengan manusia. Tidak mungkin kita jauh dari orang lain. Pasti kita akan selalu bertemu dengan, bergaul, bermuamalah kepada orang-orang manusia. Dan tidak semua orang-orang itu mencintai kita. Pasti juga ada yang membenci kita. Atau lebih banyak orang-orang yang membenci kita. Mungkin di depan dia kelihatannya cinta, sayang dengan kita, tetapi dari belakang dia membenci kita, menggibahi kita. Maka nasihat beliau, kata beliau bahwasanya berusahalah untuk bergaul, mendekat manusia, bermuamalah sebaik-baiknya dengan manusia, dan bersiaplah untuk dihina, bersiaplah untuk dihinakan, bersiaplah untuk dicela, dicerca, dicibir. Janganlah malah berharap pujian dari orang lain, dari manusia. Jadi kaidahnya apa? Dua. Kata beliau, ketika kita bertemu dengan manusia, bergaul dengan orang lain, maka dua kunci yang harus kita siapkan, dua senjata yang harus kita siapkan, sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah SWT, hamba yang memiliki kepribadian yang baik, hamba-hamba yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tadi kata beliau, bersiaplah untuk dihinakan, bersiaplah untuk dicela, bersiaplah untuk dikata-katain, bersiaplah untuk dicibir, dicela. Dan janganlah kamu berharap pujian manusia. Jangan mengharapkan apa-apa yang ada di tangan-tangan manusia. Dua kunci ini yang selalu terngiang-ngiang di benak saya ketika bertemu orang lain, beramal dengan orang lain, karena itulah salah satu cara kita untuk bisa berbuat baik kepada manusia. Terkadang ketika kita sudah maksimal dalam melakukan suatu perbuatan, suatu amanah yang diamanahkan oleh orang lain, misalkan bos kita, kemudian kita malah dihinakan, dicela. Kalau hati kita yang mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, pasti sakit. Saya sudah maksimal kerjanya, saya sudah betul-betul memaksimalkan semua usaha, pikiran, tenaga, semuanya saya maksimalkan, kok malah mendapatkan cercaan, celaan, hinaan dari bos saya. Maka kita akan sedih, akan merana, akan galau, itu sudah pasti. Kenapa?
apa yang kita harapkan kita tidak mendapatkannya. Apa yang kita harapkan kita tidak mendapatkannya, itu pujian manusia. Pujian manusia terbatas. Ini perhatikan kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Pujian manusia itu, apa-apa yang ada di manusia itu, di tangan-tangan manusia itu terbatas. Bahkan semu, bahkan palsu. Mungkin awal-awalnya dia sayang sama kita, awal-awalnya dia cinta sama kita, akan tetapi lambat laut, setahun, 2 tahun, ataupun hari 2 hari, dia akan berbalik arah menjadi musuh kita. Dan itu banyak. Dan itu sangatlah banyak. Maka berusahalah untuk mengharapkan apa-apa yang di sisi Allah ketika Anda bekerja. Bukan hanya sekedar memaksimalkan pekerjaan Anda sehingga Anda mendapatkan pujian dari bos Anda, kemudian Anda mendapatkan gaji, kemudian ditambah gajinya, diberikan bonus dan segala macam bentuk fasilitasnya, maka Anda akan rugi 2 kali. Ketika Anda tidak mendapatkan pujian, itu sudah satu ruginya, satu kerugian. Kedua, Anda hanya mendapatkan dunia saja, tidak mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda bekerja mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki Anda dari tangan-tangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dobelnya lagi pahala yang akan Allah berikan di kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita mengharapkan hanya di tangan-tangan manusia, maka itu akan semu, palsu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala kepada kita karena kita mengharapkan apa yang di sisi manusia. Kemudian ketika kita bermuamalah kepada manusia, bersama manusia, bergaul dengan mereka semua, maka berusahalah untuk tidak mengharapkan pujian. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan apa-apa dari tangan-tangan mereka. Haraplah apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bersiaplah untuk dicela. Kalau orang itu betul-betul ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baik perkara dunia, bukan hanya ibadah saja, baik perkara dunia atau perkara ibadah, ketika dia betul-betul mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia benar-benar menjadi manusia yang terbaik, manusia yang betul-betul bahagia. Maka perkara ikhlas sangatlah penting yang harus kita tanam di dalam sanubari-sanubari kita semua. Begitu banyak dalil kaitannya dengan perkara ini. Kemudian selanjutnya, wa fima bainahum ghariban, wa fima bainahum ghariban. Ketika kita bermuamalah, bergaul pada manusia dengan orang lain, maka kita juga harus berusaha untuk bisa memiliki pendirian yang tetap, memiliki pegangan, sehingga kita bisa memfilter, membedakan apakah ini benar, apakah ini salah. Maka kata beliau, wa fima bainahum ghariban. Maka ketika kita bermuamalah pada manusia, terkadang kita dicibir, dijauhkan, dianggap asing oleh orang lain. Kenapa dianggap asing orang lain? Karena kita memiliki prinsip, kita memiliki akidah yang benar, memiliki ajaran Islam yang hak dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita bergaul dengan manusia, terkadang manusia tidak menerima apa yang kita bawa dari ajaran Allah dan Rasulnya, sehingga dianggap asing oleh orang-orang dari sekitar kita. Maka kita harus bersabar. Maka kita harus bersabar dan jangan malah diwarnai. Jangan malah kita diwarnai. Seharusnya kita malah mewarnai mereka, memberikan, menebarkan dakwah, menebarkan kebaikan kepada mereka semua, sehingga kita dianggap asing di antara mereka. Karena jelas apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 116. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wahai Nabi Muhammad, kalau engkau taati, turuti apa-apa yang diinginkan oleh manusia,
atau kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu. Mereka akan melalaikanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hukum asalnya adalah manusia ataupun kebanyakan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang dikatakan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ketika iblis mengatakan, aku akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, dan tidaklah engkau dapati dari hamba-hambamu orang-orang yang bersyukur, kecuali sangat sedikit. Jadi banyakkan manusia tidak bersyukur, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna husnul khuluq, akhlak yang baik, ada 2 poin yang disampaikan oleh beliau di sini dari perkataan ulama yang lainnya atau ulama yang ketiga, yaitu berusaha untuk bergaul dengan manusia dan berusaha untuk bersabar, berusaha untuk mengkanter dari apa-apa pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama Islam, sehingga kita seakan-akan dianggap orang-orang yang asing di mata-mata mereka. Kemudian kata beliau, wa qala akhar, husnul khuluqi kafful adha wa ihtimalul mu'min. Jadi ulama yang keempat sekarang berarti. Ulama yang keempat menjelaskan tentang makna akhlak mulia itu apa? Kata beliau, husnul khuluq atau akhlak yang baik adalah kafful adha. Kafful adha, menahan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan tercela kepada orang lain. Berusaha untuk menahan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kafful adha. Itu makna yang pertama yang dijelaskan oleh ulama yang keempat ini. Jadi berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang tercela. Berusaha menahan diri. Maka kita harus mengetahui, mempelajari apa-apa saja dari perbuatan dan perkataan yang dianggap Allah dan Rasulnya itu suatu kemaksiatan yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wahtimalul adha. Wahtimalul adha, berusaha untuk bersabar menjaga hak-hak orang yang beriman. Karena tidaklah orang yang beriman itu memiliki banyak hak, memiliki banyak kewajiban yang harus kita tunaikan kepada mereka semua. Ya, tegur sapa, salam, senyum. Ketika mereka sakit kita jenguk, ketika mereka mengundang kita hadir dan yang lainnya. Dan insya Allah kita akan bahas setiap poinnya. Jadi untuk pertemuan ini kita jelaskan secara umum, secara global. Nah setelah itu kita akan jelaskan, atau dalam kitab ini beliau akan menjelaskan secara rincinya. Per poinnya itu akan dipecahkan oleh beliau secara mendetail. Dan bab ini kita jelaskan secara global. Apa sih gambaran, sehingga kita memiliki gambaran apa sih akhlak mulia itu seperti apa gitu. Sehingga nanti kita jelaskan per poinnya. Jadi saya tidak terlalu panjang lebar menjelaskan per poin yang di dalam paragraf ini. Kita akan jelaskan per pertemuannya nanti insyaallah. Kemudian pindah lagi ke ulama yang kelima berarti. Wa qala akharu, dan berkata ulama yang lain yang kelima berarti. Husnul khuluqi alla yakuna laka hammun ghairullahi ta'ala. Akhlak yang mulia adalah husnul khuluq alla yakuna laka hammun, tidaklah, jangan sampai hasrat kita, keinginan kita, niat kita itu ditujukan kepada selain Allah. Jangan sampai. Jadi ini paling ringkas nih terjemahan penjelasan makna akhlak mulia yang paling ringkas nih, yaitu ulama yang kelima di dalam kitab ini, yaitu akhlak mulia itu adalah hendaklah hasrat kita, keinginan kita hanya kita tujukan kepada Allah, itu maksudnya. Dalam artian, dalam kata yang lain, jangan sampai niat kita, hasrat kita tujukan kepada selain Allah. Jadi apa yang kita lakukan, semua yang kita perkatakan, kita lakukan
baik perkara dunia ini, lihat, perhatikan. Jadi ikhlas itu jangan hanya terbatas ketika beramal soleh saja. Beramal soleh itu maksudnya ibadah, sholat, haji, puasa, dan seterusnya. Pokoknya perkara yang baik, apapun yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya, maka niatkan wajah Allah. Niatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa-apa yang di sisi manusia itu akan habis, semu, palsu. Akan tetapi apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar, sangatlah banyak, dan tidak akan habis. Ya, kalau apa yang di sisi manusia itu akan habis. Ketika si fulan memiliki harta, kita mengharapkan hartanya, maka hartanya akan habis, berkurang, dibagi-bagi. Tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah habis, dan dia akan memberikan suatu kepuasan, memberikan suatu kenikmatan yang hakiki, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini saja terjemahan akhlak mulia dari ulama yang kelima, tidak panjang. Jadi akhlak mulia itu berangkat dari hati, dari jiwa, sebagaimana pertemuan yang pertama, yang kedua yang sudah kita jelaskan tentang kaitannya dengan jiwa dan akhlak mulia, sudah kita jelaskan itu. Dan pas sekali, sesuai sekali dengan apa yang dijelaskan oleh ulama yang kelima ini. Makna akhlak mulia itu adalah hammun, ya, laka indallah, yaitu harapan yang besar, keinginan yang besar untuk mengharapkan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah kita jelaskan bahwasanya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan habis dan memberikan suatu kepuasan di dada-dada kita semua. Dan ini pun pembahasan khusus, judul khusus atau tema kajian khusus ketika membahas tentang hammun, yaitu keinginan, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wa hadza kulluhu ta'rifun lahu bi ba'dhi juz'iyatihi. Dan semua penjelasan di atas ditutup sama beliau. Dari semua penjelasan dari 5 ulama yang beliau sampaikan tentang makna akhlak yang mulia itu kembali kepada setiap per poinnya, setiap akhlaknya. Apakah dia dikatakan akhlak yang baik? Jadi kembali kepada setiap poinnya. Ketika orang bisa melakukan suatu perbuatan baik, akhlak yang baik, yang banyak di atas tadi, yang terjelaskan para ulama di atas tadi, dia bisa melakukannya, salah satunya, maka itu adalah salah satu bentuk akhlak mulia. Wa amma ta'rifu bi'tibari dzatihi wa haqiqatihi fa huwa kama taqaddam sabiqan. Dan adapun penjelasan secara makna yang lengkap, secara hakikat makna akhlak itu sendiri sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu di awal-awal pembahasan bab ini. Kemudian kata beliau, wa qalu fi alamati dzil khuluqil hasani. Ketika beliau telah menyampaikan tentang makna-makna akhlak yang mulia, maka beliau berpindah ke paragraf berikutnya membahas tentang tanda-tanda orang itu dikatakan orang yang memiliki akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlak yang baik, dan ini harus penting kita ketahui. Kenapa saya katakan penting? Karena kita akan memilih teman, karena kita akan memilih istri yang belum menikah, kita akan memilih suami yang belum menikah, yang akan mendampingi kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kebahagiaan yang hakiki di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita betul-betul berhati-hati memilih teman, memilih istri, atau memilih suami. Maka beliau memberikan solusinya, bagaimana orang itu dikatakan orang yang memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang baik. Jadi standarnya di sini gitu ya. Standarnya di sini. Kapan dia dikatakan orang yang memiliki akhlak yang baik, yang mulia? Salah satunya sudah kita sebutkan kemarin,
yaitu apa? Bertanya kepada orang rumah. Ketika kita hendak bertanya tentang akhlak seorang suami, seorang istri, maka ketika kita tanya kepada tanya akhlak seorang suami, maka tanya istrinya, tanya anak-anaknya. Ketika kita ingin bertanya tentang akhlak seorang istri, maka tanya suaminya, tanya anak-anaknya. Dan sudah kita jelaskan kenapa seperti itu. Yang pada intinya orang yang ada di dalam rumahnya. Dan berikut ini yang akan kita bacakan kaitannya dengan tanda-tanda orang itu memiliki kepribadian yang baik. Kita bacakan atau kita jelaskan secara singkat. Silakan dicatat gitu ya. Silakan disimak dengan seksama. Jangan hanya sekedar mendengar dan menonton saja. Ambil pena Anda, pensil Anda, tulis di kertas ataupun buku khusus Anda diberi judul tentang makna akhlak mulia, atau ketika kita membahas tentang suatu tema maka itu ya judulnya. Nah, di situ diberikan catatan-catatan penting, poin-poin penting. Karena ilmu itu seperti binatang peliharaan, kalau nggak diikat dia lepas lari. Dia akan hilang kecuali dicatat, kecuali diikat dengan catatan. Nah, catatan itulah yang akan menguatkan ingatan kita dari ilmu tersebut. Dan banyak juga orang-orang yang sudah bertahun-tahun belajar kemudian dia lupa dari apa yang dia pelajari di awal-awal dia belajar. Karena tidak dicatat, tidak dihafal. Karena ilmu ini baik dipahami secara maknanya ataupun dihafal. Jadi ada dua, cara kita belajar itu ada dua, dipahami dan dihafal. Itu kuncinya, ya, dipahami dan dihafal. Baru setelahnya itu diamalkan. Jangan malah kita hafal tapi nggak paham, paham tapi nggak dihafal. Dia paham maksudnya ini tapi nggak dihafal maksud dari ilmu tersebut atau ayat dan hadis tersebut. Begitu cara kita belajar. Kata beliau, wa qalu fi alamati dzil khuluqil hasan. Tanda-tanda orang itu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah sebagaimana dijelaskan para ulama, kata beliau, an yakuna katsirul haya. Pertama, dia orang yang pemalu. Ingat ya, kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak jelaskan per poinnya. Di sini beliau hanya sekedar menjelaskan poin-poin, kemudian koma, tidak dijelaskan apa maksudnya ini, maksudnya itu, tidak. Karena akan dijelaskan di bab khusus, di pasal khusus. Dijelaskan secara umum. Sehingga saya jelaskan artinya saja dan dicatat. An yakuna katsiral haya. Yang pertama, tanda orang yang memiliki akhlak mulia adalah orang yang pemalu. Orang yang malu. Maksudnya malu di sini adalah malu ketika berbuat maksiat, malu tidak beramal soleh. Ya, dia malu nih kalau nggak beramal soleh itu bagus. Jangan malah tidak malu ketika tidak beramal soleh. Orang lain dia teman-temannya betul-betul terdepan dalam beramal soleh, dia malah santai-santai saja, tidak merasa malu. Harusnya iri kita kepada seseorang teman kita yang terdepan dalam mengejar akhirat. Iri harusnya. Oh, dia kok rajin banget sih kajian, kok saya seringnya duduk di tempat-tempat yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran ilmu agama, maka saya harus seperti dia. Dan malu pada saat itu sangatlah bagus. Dan malu ketika kita bermaksiat. Jangan malah kita ceritakan ketika bermaksiat, kita ceritakan, itu seakan-akan kita tidak malu dengan perbuatan maksiat kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hamba yang berdosa kecuali orang-orang yang mujahirun. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afah. Seluruh umatku dimaafkan, diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan diceritain, difoto, diekspos, diupload di sosial medianya. Kalau dia telah melakukan ini, melakukan itu, insya Allah gitu. Na'udzubillah min dzalik. Qalilul adha. Qalilul adha. Sedikit gangguannya. Jadi orang yang memiliki akhlak mulia itu adalah orang yang
sedikit mengganggu. Jadi kalimatnya seperti itu. Maksudnya apa? Terkadang kita melakukan suatu kesalahan kepada orang lain. Maka di sini maksudnya adalah luput, tidak sengaja menyakiti saudara-saudari kita. Maka beliau menggunakan qalilul adza. Kenapa nggak beliau mengatakan langsung saja kaful adza? Hendaklah untuk tidak melakukan perbuatan tercela kepada orang lain. Karena sifat ini itu adalah sifatnya manusia. Terkadang manusia itu lepas kontrol, tidak sengaja khilaf melakukan suatu kesalahan, dan itulah sifatnya manusia. Maka beliau katakan qalilul adza, berarti kalau kasirul adza, banyak ganggunya, berarti sudah nggak khilaf lagi, itu suatu kepribadian itu sudah. Kalau misalkan orang itu kasirul adza, selalu ganggu, menyakiti orang lain, maka dia memiliki akhlak yang buruk. Nah, di sini beliau menggunakan kata qalilul adza, sedikit perbuatan jeleknya kepada orang lain. Maksudnya luput, dan itulah sifatnya manusia, tapi dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi, gitu maksudnya. Katsirus shalah, banyak introspeksi diri, banyak muhasabah, memperbaiki dirinya. Saya kurangnya apa sih dari ini, saya kok malas banget ibadah, apa sih sebabnya? Itu yang ketiga. Kita percepat ya. Saduqal lisan, lisannya itu jujur, berkata yang baik, tidak mudah untuk berkata dusta bohong. Qalilul kalam, selanjutnya ngomongnya sedikit kecuali berkata-kata kebenaran. Kalau dia mengetahui suatu kebenaran, maka dia katakan. Kalau dia tidak mengetahui suatu kebenaran, tidak mengetahui ilmunya, maka dia diam. Jadi kalau orang itu banyak ngomong terus ya, ketika ngobrol dan ngomongannya itu juga nggak berfaedah, maka itu tanda orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Tatkala dia berkata suatu perkataan dan perkataannya memiliki bobot, maka dia memiliki akhlak yang baik. Ketika dia tidak mengetahui, tidak bisa mengatakan suatu perkataan yang baik, maka dia diam. Oleh karena sebab apa? Kalau orang yang banyak ngomong, selalu banyak ngomong, baik secara langsung atau di media sosial yang lainnya, itu terkadang membawa kepada dia kepada sifat-sifat tercela. Jadi terkadang apa yang kita katakan itu terjatuh di dalamnya suatu kemaksiatan. Orang yang banyak ngomong itu lebih banyak, mayoritasnya perkataan-perkataannya itu terjatuh kepada kejelekan. Katsirul amal, ngomongnya sedikit tapi amalnya banyak gitu. Perkataannya sedikit, tidaklah yang dia katakan kecuali kebenaran, kebaikan. Tapi kalau beramal yang paling terdepan, banyak amalannya. Jadi bagus ya kalimatnya ya. Qalilal kalam, omongannya sedikit, tapi perbuatannya, amalan solehnya, amalan baiknya banyak. Jangan dibalik. Ya, perkataannya banyak ngomong, ketika disuruh beramal sedikit. Ya, kalau kata orang Jawa itu jarkoni, iso ngajar, orang iso ngelakoni. Ya. Bisa ngajar, bisa ngajarin orang, tapi nggak bisa ngelakoni, nggak bisa ngelakukan. Itu kan orang banyak ngomong. Ya, cek aja. Kalau dia ini banyak ngomong gitu, tapi ketika masalah beramal paling belakang. Dia cerita tentang fadilah keutamaan sedekah. Ketika ada pengumuman di grup kaum muslimin, kita memiliki saudara yang tertimpa musibah membutuhkan dana sekian, dia tidak ada kelihatan, tidak ada amalannya gitu. Tetapi juga terkadang kita nggak tahu dia ini sudah beramal apa enggak. Ya, jangan malah orang yang nggak memiliki amal, karena pandangan kita ini terbatas, mata kita ini tidak seperti pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menuduh orang yang kelihatannya amalnya sedikit kemudian kita katakan dia akhlaknya buruk. Jangan. Terkadang amalan-amalan yang dia lakukan dari kebaikan, amalan saya dari kebaikan itu kita kadang-kadang nggak lihat gitu.
Terkadang dia diam-diam mungkin sedekahnya sehingga kita nggak tahu. Jangan malah kita tuduh, kamu nggak pernah sedekah ya? Karena kita nggak tahu kapan-kapan waktu-waktu dia mensedekahkan hartanya. Justru malah sedekah itu harus sembunyi-sembunyi bagusnya. Ya, seperti itu. Qalilal zalal. Sedikit luputnya, sedikit terjatuhnya, sedikit kesalahannya, itu maksudnya. Itu kembali kepada sifat manusia. Manusia itu selalu melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya berapa nih? Nggak tahu ya, saya hitung sendiri ya. Qalilal fudul. Sedikit curiganya. Jadi di sini beliau menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat sedikit banyak. Tidak mengatakan tidak curigaan. Nah, gitu kan? Tidak apa tadi? Berkata-kata kecuali kebaikan. Jadi beliau menggunakan kolil sedikit-sedikit. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah itu tadi, kembali kepada sifatnya manusia. Manusia kadang-kadang itu luput. Maka beliau menggunakan kolil. Ya pastilah melakukan suatu kesalahan. Sampai pun Nabi SAW, manusia yang terbaik pun juga pernah melakukan suatu kesalahan. Tapi Allah SWT ampuni dosa-dosa beliau yang di belakang ataupun yang di depan. Maka beliau menggunakan kalimat kolil sedikit. Kalau kasir berarti banyak, maka sudah keluar dari batas kewajaran manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Apa tadi? Sedikit curiganya. Karena kebanyakan dari curiga itu, kecurigaan itu membawa kepada keburukan. Inna ba'dha dhann ism. Sungguhnya curiga itu sebagiannya membawa kepada perkara maksiat. Selanjutnya baron wasulan. Banyak sedekah, banyak memberi. Tidak pelit kita kebalikannya itu tidak pelit. Banyak memberi. Memberi di sini tidak harus uang, makan dan yang lainnya yang bentuk zat ya. Jangan dikira itu orang yang banyak sedekah uang kemudian kita katakan orang itu adalah orang yang akhlaknya mulia, kemudian kita katakan tidaklah orang yang sedekah itu kecuali harta saja. Bisa jadi dan masuk kategori juga orang yang sedekah dengan tenaganya, pikirannya, perbuatannya. Itu sudah juga dikatakan sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah salah satu bentuk sedekah. Itu. Waquran, orangnya tenang, tidak gerusa-gerusu, tenang, tentram, ya. Betul-betul orangnya ini tidak, nanti ada sebaliknya, nanti dijelaskan kebalikan dari sifat-sifat ini. Dia tenang, tentram, tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Saburon, sabar, ini orangnya penyabar. Syakuron, banyak syukurnya. Kalau kita sedikit syukurnya, ya malah banyak kufurnya kepada nikmat Allah SWT, maka itu adalah tanda akhlak yang buruk. Radhiyan haliman, orang yang ridha dan orang yang lemah lembut. Ridha, qanaah dengan apa yang Allah telah bagi kepada dia. Wafiyan afifan, orang yang menunaikan amanah dan orang yang suci dari banyak melakukan suatu kemaksiatan. Jadi kalau teman-teman ngerti bahasa Arab ini betul-betul indah kalimatnya, tapi saya nggak jelaskan, langsung saja artinya gitu ya. La la'anan wala sabbaban. Tidak, ini tidak, lihat, perhatikan. Kalau di atas tadi qalil, sedikit atau banyak. Tapi di sini beliau katakan lala, tidak. Kalau tidak berarti sama sekali. Perhatian ya, paham ya? Tidak sama sekali.
Jadi ada sifat-sifat, akhlak-akhlak, perbuatan-perbuatan yang itu ditolerir. Apa tolerir itu ya? Nama lainnya? Tolerir? Dimaklumkan dari perbuatan manusia. Kayak tadi, sedikit curiga, berarti kebanyakan manusia itu luput dari perbuatan yang tercela tadi, itu curigaan. Tapi ada sifat-sifat yang memang seharusnya manusia itu jangan sampai banyak, ya, sedikit melakukan perbuatan tersebut, apalagi banyak. Jadi beliau menggunakan kata la, tidak, jangan, maksudnya tidak boleh sama sekali. Ini hebatnya, pintarnya beliau dalam menggunakan kata la la'anan wala sabbaban. Tidak, ingat, bukan dikit ya. Dikit, kalau kita terjemahan dikit melaknat, berarti sifat manusia itu banyak melaknatnya, gitu kan. Tapi beliau tidak menggunakan kata itu. Tapi apa? Tidak melaknat, tidak menjelek-jelekkan. Laknat itu apa sih? Yaitu mendoakan kepada orang lain akan jauhnya rahmat Allah kepadanya. Karena laknat itu sifat yang diberikan kepada setan. Karena setan betul-betul jauh dari rahmat Allah. Jadi laknat yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melaknat itu artinya menjauhkan dia dari rahmat Allah. Menjauhkan dia dari rahmat Allah. Mencibir, mencaci maki dan seterusnya, itu perbuatan yang sangat-sangat tercela. Wala sabbaban juga sama, sabbaban mencaci, mencela, menjelekkan. Wala namaman, tidak mengadu domba. Ingat, tidak ya, bukan sedikit. Tidak mengadu domba. Berarti ya, mengadu domba itu kok domba yang diadu ya? Padahal manusia ya. Tidak mengadu manusia gitu ya. Ya seperti itulah ya. Di teman A bilang yang tidak, terkadang ada penyampaian yang harusnya kita nggak sampaikan, yang itu akan memicu konflik. Contoh misalkan si A dan si B saling berteman. Kita C. Nah, kita mendengar dari, atau si C mendengar dari B berbicara tentang A. Nah, A ini betul-betul benar. Sifat-sifat yang disebutkan si B. Oh, si A itu ini memang benar. A itu seperti itu. Kemudian kita sampaikan. Tadi si B bilang ke kamu seperti ini. Jujur benar memang apa yang dikatakan B tidak ditambahi dan tidak dikurangi, dan apa yang dituduhkan benar kepada orang A tadi. Itu juga termasuk. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang harus kita sampaikan kepada si A dari kabar si B. Apalagi ditambah-tambah, dikurang-kurang atau dibuat-buat. Lebih parah lagi. Misalkan si B tadi mengatakan suatu perkataan yang jelek tentang A, jangan dikatakan kepada si A. Kalau kita katakan apa adanya, walaupun tidak dikurangi, tidak ditambahi, juga termasuk namamah. Kita ingin perpecahan di antara mereka berdua. Ini Islam betul-betul sempurna menjelaskan tentang pergaulan antara sesama manusia, sesama muslim. Gitu ya. Silakan diperhatikan. Wala mughtaban tidak menggunjing. Tidak menggunjing. Wala ajulan tidak tergesa-gesa. Jadi santai, slow saja ya. Apapun yang kita lakukan nyantai, jangan terburu-buru. Wala haqudan tidak benci. Hatinya ini tidak memiliki sifat membenci. Sedikit-sedikit membenci temannya, sedikit-sedikit membenci. Entah yang apa yang dibenci baik atau benar, pokoknya dibenci semua. Wala bakhilan tidak pelit. Ya, tidak pelit. Wala hasudan tidak berhasad. Hasad itu apa? Iri. Kalau temannya dapat nikmat, sedih. Temannya apa? Dapat kenikmatan, sedihnya luar biasa. Temannya dapat kesusahan, dapat musibah, senangnya luar biasa. Nanti dijelaskan di bab selanjutnya. Begitu detailnya beliau menjelaskan tentang hasad ini.
Yang parahnya lagi apa? Kepingin banget apa yang dimiliki oleh saudaranya dari kenikmatan sirna. Parahnya orang ini seperti ini. Orang yang satu seperti ini, yang parah-parahnya. Pengen apa yang dimiliki orang lain itu sirna, hancur. Atau bisa diraih oleh dia, diambil, dimiliki oleh orang yang hasad tadi. Atau parahnya lagi, semua kesusahan, musibah agar menimpa orang yang dihasati tadi. Semoga kau mendapat musibah bala itu kayak gitu. Itu juga termasuk orang yang hasad, tidak boleh. Basyashan, hasyashan. Mukanya berseri-seri, hatinya ceria. Ya, tidak muram, tidak masam. Yuhibbu fillah, mencintai karena Allah. Dia seorang suami cinta sama istrinya karena Allah, dia seorang istri cinta kepada suaminya karena Allah. Jangan karena itu, karena ininya, betul-betul karena Allah. Allah perintahkan untuk itu, maka dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yubghidhu fillahi wa yarda fillah. Dia benci karena Allah. Kenapa dia benci karena Allah? Karena Allah benci. Sehingga dia benci apa yang Allah benci. Dia mencintai apa yang Allah cintai. Dia ridho dengan apa yang Allah ridhoi. Gitu ya. Wa yaskhatu fillah, dan dia marah, murka dari apa-apa yang Allah murkai. Contoh ya tadi, seorang yang melakukan suatu kemaksiatan, dia murka harusnya. Jangan seperti seorang suami yang memiliki karakter sifat dayus, yaitu seorang suami yang merasa tenang-tenang aja, nyaman-nyaman aja kalau istri dan anaknya melakukan suatu kemaksiatan. Harusnya dia yaskhut, dia marah, harusnya benci. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dilakukan oleh keluarganya. Wa hadha aidan minhum ta'rifun lidhi khuluqil hasani bi ba'dhi sifatihi. Dan setiap sifat-sifat di atas, akhlak-akhlak mulia yang di atas memiliki ciri khasnya dari seseorang. Terkadang seorang ini memiliki ciri khas ini, ya, susah juga untuk memiliki semuanya secara maksimal. Terkadang ada yang membedakan orang ini dengan orang ini, A dengan B, dari sifat baiknya, akhlak mulianya, yang akan dijelaskan oleh beliau secara detail. Wa fil fusulil atiyati kullu sifatin min sifatil khuluqil hasani ala hidah. Dan pasal-pasal berikut ini beliau akan menjelaskan setiap sifat-sifat tentang akhlak baik, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, secara hidah, secara terperinci, secara per poinnya. Wa bistifai majmu'i tilka sifati yatashakhasu al-khuluqul hasanu bi'tibari ajzaihi. Dan dari seluruh akhlak yang sudah disebutkan oleh beliau tadi, terkadang orang itu memiliki ciri khas dari salah satu sifat-sifat di atas. Wa yadharu wa yatamayyazu dzul khuluqil hasan, yang mana dia tampak dari diri kepribadiannya, dari sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, dari akhlak-akhlak mulia di atas tadi, bi'tibari sifatihi, sesuai dengan eksistensi sifat akhlak mulia tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di situ saja, dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan tentang pasal kedua, ya, pasal tentang akhlak sabar dan ihtimalil adza, berusaha untuk sabar dari gangguan. Saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tema tentang makna-makna akhlak mulia. Kita lanjutkan pekan yang akan datang. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum. Ada beberapa pertanyaan.
Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, apakah menjauhi perdebatan termasuk dalam akhlak yang mulia? Sedangkan memang terkadang perdebatan itu diperlukan. Oke. Sepertinya itu juga sudah tentang judul menjauhi perdebatan. Perdebatan itu ada plus minusnya. Kapan dia minus, kapan dia plus. Dia plus tatkala orang yang berdebat itu memiliki kemampuan ahlinya dalam perdebatan, maka dia mendapatkan sisi positifnya, tambahan ilmu misalkan. Apa yang dia tidak ketahui disampaikan oleh lawan perdebatannya. Kalau saya tuh nggak cocok kalau di perdebatan, diskusi lah ya. Debat itu konotasinya kayaknya negatif gitu ya. Diskusi ya. Debat itu sampai para ulama berdebat, ada yang sampai kancingnya itu lepas-lepas. Para ulama kita zaman dahulu ketika berdebat masalah fikih itu putus-putus kancing-kancingnya, geram saking tegangnya itu. Tetapi setelah perdebatan selesai dan saling menghormati, tidak malah bermusuhan, mereka rangkulan, mereka semakin akrab. Jadi di situ ada plus minusnya, ada positif negatifnya. Negatifnya kapan? Yang berbicara itu, yang berdebat itu atau berdiskusi itu yang nggak ngerti sama sekali. Apalagi yang diajak diskusi lawan dari akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Baru ngaji berapa hari permasalahan akidah, dia sudah merasa mantap, kemudian diajak debat orang-orang Syiah misalkan, orang-orang ini, orang-orang itu. Kemudian dia kalah karena dia tidak memiliki ilmu bekal untuk mengkanter semua syubhat-syubhat, maka di sini sisi negatifnya. Maka dia harus pelajari dulu, maksimal dalam mempelajari, karena bukan marhalanya, bukan tingkatannya dia harus berdiskusi atau debat. Nanti dulu, misalkan Anda tidak memiliki ilmu, ya sudah harus maklum, ya harus ketahui kemampuan Anda. Kalau tidak ngerti ya sudah, saya nggak bisa ngobrol, diskusi tentang ini, saya nggak tahu. Bisa lah nanti saya tanya sama Ustadz aja lah kamu itu, gitu. Kayak gitu, jangan malah berani menjawab. Bisa jadi Anda yang akan diwarnai, bukan malah mewarnai. Jadi banyak juga negatifnya, sesuai dengan dilihat dari lawan bicaranya. Karena fokuslah untuk belajar ilmu dulu, karena ilmu ini tujuan utamanya untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan, kecuali ulama-ulama yang memang membahas tentang perkara-perkara yang memang harus diperdebatkan akan hukum tersebut, terkhusus hukum furu'iyah. Pelajari dulu agama Islam, jangan malah baru-baru belajar, baru ngerti agama, ikut kajian 1 hari 2 hari, kemudian dia nantang debat. Terkadang pun saya pribadi, dan sudah saya ulangi beberapa kali, saya pribadi pun tatkala mulai belajar tahun 2005 ketika masuk pondok pesantren di salah satu di kota Yogyakarta, ketika belajar sedikit demi sedikit itu justru semakin bodoh, bukan semakin alim, enggak. Sampai belajar sampai kuliah 9 tahun. Di situ saya justru malah semakin bodoh, bukan merasa semakin alim, makin pinter, semakin ngerti, kemudian ngajak debat, diskusi ustadz-ustadz lain. Enggak, justru berat gitu kalau ngajak diskusi itu, karena banyak ilmu yang belum saya ketahui, pelajari. Waktu untuk mempelajari saja, kalau kita maksimalkan dari kita lahir, misalkan nih, kalau kita bisa menelaah ilmu agama sampai kita meninggal dunia 100 tahun, misalkan meninggal dunia, kita habiskan setiap detiknya untuk belajar dan belajar, niscaya tidak akan cukup waktu tersebut untuk menguasai seluruh ilmu agama. Masih banyak yang harus kita pelajari. Ya, gitu, wallahu taala alam. Silakan. Pertanyaan kedua Ustadz, dari Ustadz, ada sekolah yang terkenal disiplin. Anak saya sekolah di sana
Tapi ada guru yang dikenal suka melakukan kekerasan kepada murid, baik kekerasan secara verbal berupa intimidasi ataupun secara fisik berupa hukuman-hukuman. Apakah memang diperbolehkan kekerasan dalam mendidik anak-anak? Sedangkan di rumah saya selalu mengajarkan lemah lembut dan kasih sayang kepada anak saya. Begitu pulang ke rumah, dia menjadi seperti orang yang lain. Itu Ustaz. Di dalam agama Islam betul-betul detail dalam membahas menjelaskan tentang pendidikan agama, terkhusus mendidik anak-anak, mendidik anak-anak. Memang ada kalanya seorang pendidik, guru, ustaz, ada kalanya waktu-waktu untuk tegas. Di sini tegas saya katakan ya, bukan keras, mukul, ninju dan seterusnya. Tapi saya kasih kata-kata apa tegas. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, maka hukumlah dengan suatu hukuman yang memberikan efek jera, bukan malah melampiaskan emosional sang guru. Maka sang guru tersebut tidak memiliki akhlak yang mulia. Contoh ketika dia memiliki murid yang nakal, ditabuk, ditendang, dipukul, ya, disuruh jungkir balik di tempat-tempat yang kotor misalkan. Ketahuilah, tidaklah ketika dia menghukum muridnya itu kecuali untuk memuaskan hawa nafsunya. Puas kalau mendolimi, nyengsarahi muridnya, itu puas. Ketika dia memiliki kepuasan di situ, ketika menyakiti murid-muridnya, maka dia betul-betul salah dalam mendidik, jelas-jelas salah, dan telah mendolimi anak didiknya. Nah, seorang pendidik yang baik dan benar itu adalah tatkala dia memberikan hukuman, dan hukuman memang harus diberikan kepada seorang anak ketika melanggar suatu peraturan, memang harus diberikan sebagai efek jera. Dari Islam pun banyak sekali pembahasan tentang jinayat, hukuman-hukuman, hudud. Itu tujuannya apa? Agar jera. Tujuannya agar dia tidak kembali pada perbuatan salahnya. Nah, ketika dia menghukum itu dalam rangka sayang sama anak tersebut, berharap kebaikan dari anak tersebut, tidak memuaskan hawa nafsunya, emosionalnya. Dan ada batasan-batasannya. Tidak mukul, tidak melukai fisik lah itunya. Bisa dengan suruh menghafal, tambah hafalan, suruh bersihin itu, bersihin ini, ya kan? Ataupun suruh perbuatan-perbuatan yang bermanfaat lah, hukuman-hukuman yang bermanfaat bagi anak tersebut ataupun instansi yang ditempati tersebut, tempat belajar tersebut. Nah, itulah batasan-batasan hukuman, dan tidak malah mengajarkan apalagi intimidasi, ngata-ngatain gitu kan. Kamu goblok kok diulang-ulang terus, kurang ajar, kamu dilahirkan dari mana sih? Bapak ibumu apa seperti ini sih gitu ya. Kurang ajar banget kamu. Nah, kalau kata-kata seperti itu bukan suatu akhlak yang mulia. Dan seorang guru, pendidik seharusnya lebih ditekankan dalam permasalahan ini. Betul-betul sangat-sangat ditekankan karena dia mencetak generasi untuk berakhlak mulia. Bagaimana dia berhasil mencetak generasi yang berakhlak mulia sementara yang mendidik dia sendiri tidak memiliki akhlak yang mulia, justru malah menghancurkan masa depan anak tersebut. Jadi tidak dibenarkan di dalam agama Islam, dan agama Islam telah mengatur itu semua. Apalagi ketika peperangan mendidik ya, dalam arti peperangan mendidik dalam arti mendidik tidak boleh mukul wajah. Ya boleh saja mukul fisik tapi tidak melukai, ghair mubarrih, jangan sampai luka darah biru bengep gitu ya. Ya cubit-cubit lah kadarnya, sakit sedikit. Nah, kadang-kadang pun saya gitu sama santri-santri. Ya, cubit sedikit, saya cubit. Enggak ngeluka, yang penting dia sakit. Aduh, sudah cukup. Jangan emosi sampai merah, sampai biru, sampai darah, apalagi sampai darah, sampai luka, sampai kulitnya terkelupas. Dan tidak memukul wajah. Ya boleh memukul ketika mendidik, tapi tidak ghair mubarrih, jangan sampai luka, jangan sampai menyakiti, biar jadikan efek bagi dia. Dan jangan wajah. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
Ustadz, bagaimanakah sikap kita jika ada teman kita yang hobi mencela sesama ikhwan, bahkan mencela para ustadz, namun tidak bisa dinasehati? Tidaklah yang mencela itu lebih buruk daripada orang yang dicela. Itu kuncinya. Jadi ketahuilah, ketika orang itu mencela ya, konotasinya pasti negatif, menjelek-jelekkan orang lain. Tidaklah yang jelek itu adalah orang yang mencela. Dan orang yang dicela, walaupun benar dari apa yang dia lakukan, dari orang yang mencela tadi, kecuali dia mendapatkan pahala dari orang yang telah mencela dia. Itu ketahuilah bahwasanya orang yang mencela itu justru lebih buruk, kecuali memang orang-orang yang memang diperintahkan untuk memberikan suatu peringatan. Jadi bukan mencela, sababan tadi kan disebutkan, wala sababan, tidak mencela. Apa sih coba manfaat mencela itu apa? Ending dari kita mencela orang lain itu apa coba? Tidak ada. Apakah ketika kita mencela orang lain kemudian dia balik, ingat dari kesalahannya kemudian dia berbuat baik lagi? Tidak. Justru bikin dia sakit. Bahkan Allah perintahkan ketika dia melakukan suatu kesalahan, perbuat atau balaslah dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Seperti itu, diberikan perbuatan-perbuatan yang baik, jangan malah dikata-katain. Seperti itu. Tidak ada kebaikan sedikitpun orang yang mencela, mengata-ngatain, mencibir. Seharusnya dia menintrospeksi dirinya. Apakah saya ini orang yang harus dicela ataupun orang yang harus mencela? Jadi seakan-akan orang yang mencela ini orang yang baik gitu ya. Jadi seakan-akan ketika merendahkan orang, dia langsung tinggi. Tidak. Orang yang mencela itu ketika dia merendahkan, mencela orang lain, dia yang malah jatuh. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan, mencela, mencibir orang lain manusia. Maka saya katakan ketika dia sudah disampaikan kepada nasihat, maka semaksimal mungkin Anda menjauhi orang tersebut. Karena tidaklah lambat laun Anda akan mengikut alur dari sifat dia. Anda akan mengatakan ketika Anda selalu berteman dengan orang tersebut, Anda akan membenarkan dari apa yang dia lakukan. Oh iya ya, betul apa yang kamu katakan itu. Sehingga Anda memiliki karakter sababan, orang yang suka mencela. Maka jauhi orang-orang yang semacam ini secara totalitas, karena memang orang yang betul-betul memiliki akhlak yang buruk. Setelah disampaikan kepadanya kebenaran, dinasihati, diberikan wejangan, dia tidak mau kembali, maka berusaha untuk menjauhinya. Tapi tetap Anda memperhatikan hak-hak dia sebagai seorang muslim mukmin. Ketika dia salam Anda jawab, jangan malah dimusuhi. Ketika dia bertanya Anda jawab. Ketika dia WA dan WA tersebut membutuhkan jawaban, Anda jawab, jangan malah diblokir dan seterusnya. Seperti itu ya. Tetapi harus ada batasan-batasan, jangan sampai terlalu dekat. Jangan sampai jadi rafiqon, betul-betul dekat banget. Jangan. Hati-hati. Allahu ta'ala a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Akhir Rahmat. Ini Ana coba terjemahkan karena sepertinya kurang jelas pertanyaannya. Beliau bertanya, tadi beliau mendengarkan kajian bahwa ada kalanya kita menahan informasi apabila ada orang yang bertanya tentang seseorang, takut menjadi adu domba pada kedua belah pihak. Jadi jika orang yang beliau tanyakan, jika orang bertanya, kita jawab apa Ustadz? Ya, bagus. Pertanyaan masih banyak. Satu lagi ya, sudah terakhir ya. Saya bisa lama-lama. Bagus sekali pertanyaannya. Ketika dia tanya, ketahuilah apa yang dia tanya itu tidak mesti apa yang kita ketahui itu kita sampaikan. Misal,
Dia bertanya, dia bilang apa? Dia bilang apa? Pilih perkataan-perkataan apa yang dia katakan dari sesuatu yang tidak menyinggung orang ini. Misalkan ada yang menyinggung, mungkin banyak yang menyinggung. Maka sampaikan yang tidak menyinggung. Maka Anda tidak dikatakan orang yang bohong. Maka Anda tidak dikatakan orang yang membohongi dia. Sampai pun tatkala dia mengatakan, bertanya kepada Anda, apakah dia menjelekkanku? Misalnya, apakah dia menjelek-jelekkanku, mengata-ngatainku, misalkan. Jelas banget ya pertanyaannya. Kalau tanyanya, dia bilang apa aja? Dia bilang pilih kalimat-kalimat yang baik dari temannya ini tadi. Oh, dia bilang ini. Nah, baru di situ Anda lakukan pendekatan-pendekatan bagaimana dua orang ini bisa saling menghormati, tidak malah menjelekkan. Anda sebagai penengah gitu ya, misalkan terjadi permusuhan di antara mereka. Justru Anda berusaha untuk mengakrabkan dua orang yang sedang bertikai ini. Jangan malah ditambah-tambahin. Maka ketika dia bertanya, apa yang dia katakan tentang saya, ceritakan poin-poin yang baik. Apalagi terlebih lagi ketika dia tanya, dia jelek-jelekin saya enggak? Dia jelek-jelekin saya atau tidak? Maka di sini terdapat dua hukum, dua perkara yang harus kita perhatikan bersama. Pertama ada maslahat, pertama ada mafsadat atau keburukan, mudarat. Apa maslahatnya? Maslahatnya itu tidak bohong. Itu maslahat. Memang harus jujur kita itu. Itu maslahat kan? Tetapi di samping itu kita akan mendapatkan keburukan, mudarat. Seperti apa contoh yang lain misalkan, ketika ada orang lari gitu ya. Kenapa kamu lari? Karena saya dikejar-kejar mau dibunuh sama orang. Ya sudah, kamu sembunyi di rumah saya. Ketika yang ngejar-ngejar yang mau bunuh seorang tadi lewat di depan rumah kita, tanya ke rumah kita, kamu tadi lihat gak orang ini? Ya betul-betul orang itu yang dicari ya. Apakah kita harus jujur? Ini di rumah saya. Jujur itu juga maslahat ya. Jujur itu suatu perintah, suatu kewajiban jujur itu. Tetapi ada tempatnya. Apakah kita katakan ini loh di rumah saya? Karena memang dengan beralasan saya wajib jujur, tidak boleh bohong. Apakah saya harus katakan jujur? Apa jawabannya? Ya tidak. Justru pada saat ini harus bohong. Enggak, tadi ke sana dia mungkin. Sepertinya tadi lewat sana. Karena di situ ada maslahat mudarat yang tabrakan. Maka kita harus kedepankan mudaratnya. Ketika dua ataupun saat maslahat dan mafsadat tabrakan, kontradiksi, mana harus dipilih? Maka hilangkan maslahat, tidak kita ambil maslahatnya demi menghilangkan, menjauhi mudarat. Seperti ini tadi, soal corona ini, dua hukum yang harus kita pilih. Mana yang harus kita pilih? Dua hukum apa? Sholat, ya sholat itu maslahat. Sholat wajib di masjid misalkan. Sholat di masjid wajib hukumnya, itu maslahat. Tetapi di samping itu kita akan mendapatkan mudarat, dan jelas-jelas ada mudarat di situ, yaitu corona tadi, covid tadi. Mananya saya harus pilih? Maka kalahkan maslahatnya demi menghindari mudarat, yaitu tidak sholat di masjid, sholat di rumah. Seperti itu. Kemudian nanti ada hukum lagi, idza ta'arada madarran, ketika saling tabrakan dua hukum mudarat, maka mengambil satu mudarat yang lebih ringan. Ambil mudarat yang lebih ringan. Nah, seperti itu. Jadi orang yang tadi itu adalah orang yang mana ketika dia bertanya kepada kita apa saja sih yang apakah dia bertanya tentang kesalahan saya, mengatakan atau menjelek-jelekkan tentang saya, maka katakan tidak. Kalau Anda katakan jujur di situ, iya kamu dibilangin ini,
ya pasti benci, ya tambah benci, tambah sengit permusuhan di antara mereka. Bilang aja tidak mengatakan apa-apa, beliau mengatakan seperti ini. Nah, di situ nanti ada ketertarikan antara mereka berdua. Nanti Anda sampaikan berita ke temannya lagi, membalas gitu, maka mereka akan saling memaafkan, saling jadi akrab lagi, tidak malah bermusuhan. Seperti itu. Jadi harus kita lihat ketika maslahat dan mudarat tazaham, saling tabrakan, maka ambil mudaratnya, kedepankan mudaratnya untuk menghindari mudarat tersebut sehingga kita bisa selamat. Itulah kaidah dari muamalah sama manusia seperti itu. Silakan terakhir. Ustadz, saya takut memiliki ciri orang munafik. Apakah ada doa agar hati saya tetap bersih atau menjadi bersih? Bolehkah saya selalu mengucapkan doa tersebut di dalam setiap sujud di dalam sholat? Banyak sekali, dan insya Allah kita akan bahas pertemuan khusus nantinya. Salah satunya ya, yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Kalau mau dihafal ya nanti kita bahas, kita sampaikan banyak riwayat doa-doa tentang perkara pembersihan jiwa. Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ya Allah, berikanlah kebaikan dari perbuatanku, akhlakku, sebagaimana Engkau telah memberikan kebaikan, memberikan suatu kebaikan dalam penciptaanku. Kemudian yang lain, Allahumma inni as'alukal afafa wat tuqa. Ya Allah, aku meminta kepadamu kesucian hati dan ketakwaan. Banyak sekali. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta maulaha. Allahumma inni as'aluka, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaan. Wa khairu man zakkaha, dan Engkau adalah zat yang sebaik-baik memberikan kebaikan dari jiwa. Anta maulaha, dan Engkau adalah Maha Penolong yang memberikan pertolongan kepada jiwa-jiwa hamba. Silakan, banyak sekali kalau doa-doa, silakan cari banyak di Google ya, doa akhlak mulia, atau nanti dicek juga di situ riwayatnya siapa, atau buat sendiri bisa, yang penting bahasa Arab kalau mau dibacakan ketika sujud, tapi harus bahasa Arab ketika di dalam sholat gitu ya. Allahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.